sebenarnya suatu yang apa ya, kita ibaratkan berbagi praktik baik ya Ibu ya, atau diseminasi kayak gitu bahasa formalnya seperti itu. Jadi ini saya mau berbagi praktik baik dengan apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak di modul 1.4 gitu. Semoga hal ini menjadi suatu hal baik untuk kedepannya gitu. Terima kasih banyak. Nanti saya akan memaparkan sedikit hasilnya dan di sini kita berdiskusi bersama saja ya Bapak Ibu ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi hal yang baik untuk kita. Ini ada konsep inti dari positifnya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga revolusi. Nanti kita akan bahas satu-satu, nanti akan saya jabarkan satu-satu supaya kita sama-sama paham. Nantinya budaya positif ini akan kita terapkan ke sekolah kita masing-masing. Nah, sekarang saya punya permainan dulu Bapak Ibu. Coba sekarang berpasangan, sobek kertas kecil, yang satu lihat saja, yang satunya menggenggam kertas itu tugasnya, yang satunya nanti gimana caranya kertas yang digenggam itu harus diambil. Bisa dong nggak? Nah, yang satunya ini harus jangan sampai lepas kalau bisa ya. Dengan cara seperti apapun. Yuk coba pasangan. Gini. Sekalian ini dirobek ya. Nah, yang satu tugasnya mempertahankan kertas itu, yang satu mengambil kertas itu. Ayo. Tak pegang. Ayo yang satu pegang, yang satu merebut. Gimana caranya? Boleh dihadir, boleh dicaci maki temennya biar nggak tidur kertasnya. Boleh dipujuk, boleh diambil. Boleh dengan cara apapun. Boleh dibujuk. Itu dapat. Oh, dapat. Aduh. Ibu dapat. Ini dapat, Pak. Boleh lakukan. Ini susah betul ini, Bu. Nah, permainan, kira-kira apa sih maksud dari permainan tersebut? Mempertahankan. Ya, itu kontrol diri. Benar, Bu. Nah, tadi ada yang sudah berhasil diambil. Berarti kontrol dirinya Ibu Pertiwi berarti masih belum bisa mengontrol dirinya. Mengakui tadi Bu. Teman-teman yang lain bisa mempertahankan dirinya. Nah, seperti itulah manusia. Manusia itu punya kontrol dirinya masing-masing. Kita sebagai guru nggak bisa mengontrol anak itu langsung. Kamu harus begini, nggak bisa. Tapi ada cara-caranya, mau dibujuk, mau diapapun. Seorang manusia itu kayaknya sudah secara harfiah deh, punya mempertahankan suatu kondisi tersebut. Apapun yang dia miliki, dia harus pertahankan. Itu yang kita harus ingat ya Bu. Kontrol diri masing-masing itu harus dipunya oleh anak. Kayak gitu.
sebelum kita masuk ke pemaparan yang mau saya berikan hari ini, saya ada pertanyaan semangat dulu untuk ibu-ibu dan bapak saya. Pertama, ini tentang setuju atau tidak setuju ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Betul. Setuju? Setuju. Tidak. Tidak. Ada yang tidak? Tidak. Tidak. Ada yang tidak, ada yang setuju. Sekarang saya mau tanya, kenapa ibu setuju? Setuju. Kadang-kadang ini contohnya Mbak ya. Seandainya anak berbuat salah, kita kasih hukuman, tapi hukumannya hukuman yang positif. Contoh misalnya terlambat sekolah, terlambat berangkat, kasih hukuman apalah misalnya biar nggak diulangi lagi. Tapi yang mendidik hukumannya, tidak yang memojokkan. Seperti itu. Setuju ya? Tidak setuju tadi? Nah, ibu. Saya tidak setuju karena anak itu kalau diberi sanksi atau hukuman bukan menurut, tapi malah dia itu semakin emosinya nggak terkendali. Jadi perlu pendekatan, perlu perlahan-perlahan supaya dia mau berubah. Sih. Ada dua pandangan, setuju dan tidak setuju. Oke lah. Hukuman sifatnya itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju dan tidak setuju. Kita tidak cari yang benar, tidak cari yang salah. Di sini adalah konsep dari hukuman itu sendiri. Gitu kan? Nanti kita cari tahu di materi yang akan saya paparkan. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju banget. Setuju. Ada yang nggak setuju? Memberikan hukuman. Pahami lagi? Ya. Setuju semua? Setuju. Ya. Kenapa setuju? Membuat efek jerah pada anak dan juga menganggap itu Dampak positif. Memberikan dampak positif. Oke. Terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju? Setuju. Setuju semua? Ya. Ada yang nggak setuju? Harus setuju itu. Nah, coba kita bahas, oke? Kita masuk ke materi. Berbagi praktek baik tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu, Bapak Ibu? Dan yang sudah paham budaya positif? Budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang akan kita budayakan di sekolah kita. Ini ada konsep inti budaya positifnya. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sudah tahu ya Ibu, kalau sekarang kita pakai kurikulum merdeka. Itu ada 7 elemen profil pelajar Pancasila, yang mana yang pertama itu anak. Ada yang tahu berapa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan dan berharap mulia. Lalu bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Itu harus kita praktekkan terus di sekolah kita. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran bervariasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap-tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, selanjutnya, yuk. Ini miskonsepsi yang terjadi tentang teori kontrol. Ya, banyak kita itu guru itu mengontrol murid. Seharusnya guru itu hanya menuntun sesuai kode alam dan kode zamannya. Jadi kalau kita miskonsepsi teori tersebut, kita tuh selalu berpikir guru itu harus jadi yang paling benar, siswa itu yang salah kalau melaksanakan. Itu yang terjadi selama ini. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, kita bahas ini seperti yang dinamakan disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina atau artinya belajar.
jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dan disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan keyakinan serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu sudah ditanamkan memang dari keinginan guru anak tersebut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu tadi profil belajar Pancasila yang kita kenal, atau banyak sih teori-teori lainnya mengatakan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, nah ini nilai-nilai kebajikan. Ini contoh dari nilai-nilai kebajikan. Ya, lihat di sini ada contoh kebajikan itu profil pelajar Pancasila. Yang tadi kita sebutkan bagaimana bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa, beragama mulia, berkeadilan global. Ini yang sekarang kita lagi fokuskan ibu-ibu untuk mengembangkan profil ini diterapkan di karakter peserta didik kita. Nah, yang lain juga masih boleh, tapi kalau saya pribadi akan lebih senang menggunakan nilai kebajikan ini karena ini kan juga sudah terintegrasi sama kurikulum mereka, dan juga ini kayaknya sudah disempurnakan deh dari beberapa orang. Selanjutnya, nah, kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu, kita lihat ada bertahan hidup. Bertahan hidup ini yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan sebagainya. Terus ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, biasanya kasih sayang dan dapat diterima dan rasa diterima ini sangat dibutuhkan di masa anak usia dini. Nah, mereka tuh pengen rasa diterima, dipedulikan, berbagi, itu tuh pengen selalu dirangkul lah, kayak gitu ya, bahasa lebih mudahnya ya ibu bapak. Terus yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Nah, mereka ini penguasaan itu lebih ke harga diri, keinginan untuk dianggap kayak gitu, diakui di kelompoknya seperti itu. Selanjutnya ada motivasi 5 kebutuhan dasar manusia itu kebebasan. Nah, kalau kebebasan ini mereka ingin bebas mengeksplor diri dia, tidak ada batasan gitu. Dan yang terakhir, kesenangan seperti bermain, menikmati hiburan, itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia. Tadi kan sudah kita bahas ya di awal tadi, ada muncul tekanan hukuman dan sebagainya. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, ini motivasi nih ya, kayak gitu, ini untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan atau pujian dari orang lain. Jadi dia melakukan sesuatu itu cuma ingin dipuji, cuma ingin dilihat kayak gitu. Tapi kalau tidak dilakukan, nggak ada orang yang tidak melakukannya. Nah, ini adalah motivasi eksternal, ekstrinsik, artinya dari luar, motivasi dari luar yang tidak berasal dari dalam diri. Dan yang terakhir ada motivasi intrinsik, artinya motivasi ini mereka meyakini
datang ke sekolah tepat waktu. Kita sebagai seorang guru datang ke sekolah itu setengah 7 itu sudah menjadi kebiasaan kita, ya. Bukannya takut karena kepala sekolah nanti ditegur atau biar dipuji ya jadi guru teladan, bukan itu. Karena kita sadar kita punya tanggung jawab sebagai seorang guru, kita harus datang lebih awal dari siswa kita. Nah, itu kalau sudah muncul motivasi intrinsik, itulah yang nantinya bisa untuk memudahkan kita menerapkan budaya positif. Oke, seperti kata Ki Hajar Dewantara, ya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah dirinya sendiri. Nah, di sini udah jelas ya, jadi manusia yang merdeka itu yang punya motivasi dalam dirinya sendiri, kayak gitu. Kita tidak melakukan sesuatu karena tidak ada takut karena hukuman, ingin mendapatkan sesuatu, tapi memang sadar diriku sendiri. Seperti itu. Oke, yang pertama itu kita lihat ada bertahan hidup. Bertahan hidup ini yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan sebagainya. Terus ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, biasanya kasih sayang dan rasa diterima ini sangat dibutuhkan di masa anak usia dini. Nah, mereka tuh pengen rasa diterima, dipedulikan, berbagi, itu tuh pengen selalu dirangkul lah, kayak gitu ya, bahasa lebih mudahnya ya Ibu Bapak. Terus yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Nah, mereka ini penguasaan itu lebih ke harga diri, keinginan untuk dianggap kayak gitu, diakui di kelompoknya, seperti itu. Selanjutnya ada motivasi 5 kebutuhan dasar manusia itu kebebasan. Nah, kalau kebebasan ini mereka ingin bebas mengeksplor diri dia, tidak ada batasan gitu. Dan yang terakhir kesenangan, seperti bermain, menikmati hiburan, gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia. Tadi kan sudah kita bahas ya di awal tadi, ada muncul tentang hukuman dan sebagainya. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Siswa kita kalau di sekolah itu setiap pagi misalnya sudah dibiasakan membuang sampah pada tempatnya, memungut sampah pada tempatnya. Sebenarnya mereka itu melakukan ini untuk menghindarkan dari hukuman, atau memang sebenarnya sudah menjadi kebiasaan dari dia, kayak gitu. Terus juga ada motivasinya itu untuk mendapatkan imbalan. Siapa tahu anak-anak itu ketika dia memungut sampah, dia itu pengen, biar guru lihat, biar Pak Guru lihat, nanti kan aku dibilang rajin. Nah, ini adalah motivasi eksternal, ekstrinsik, artinya dari luar, motivasi dari luar yang tidak berasal dari dalam diri. Dan yang terakhir ada motivasi intrinsik, artinya motivasi ini mereka meyakini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai dirinya sendiri. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena memang dukungan dari dirinya. Misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Kita sebagai seorang guru datang ke sekolah itu setengah 7 itu sudah menjadi kebiasaan kita. Ya, bukannya takut karena kepala sekolah nanti ditegur atau biar dipuji ya jadi guru teladan, bukan itu. Karena kita sadar kita punya tanggung jawab sebagai seorang guru, kita harus datang lebih awal dari siswa kita. Nah, itu kalau sudah muncul motivasi intrinsik, itulah yang nantinya bisa
positif. Nah, oke, seperti kata Ki Hajar Dewantara, ya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah dirinya sendiri. Nah, di situ udah jelas ya, jadi manusia yang merdeka itu yang punya motivasi dalam dirinya sendiri, kayak gitu. Kita tidak melakukan sesuatu karena tidak ada takut karena hukuman, ingin mendapatkan sesuatu, tapi memang sadar diri sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, ada hukuman konsekuensi restitusi. Ini mungkin hukuman konsekuensi nggak asing ya kita dengar. Yang baru mungkin baru dengar ada restitusi. Apa sih sebenarnya artinya ini? Apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Nah, kalau hukuman itu seperti halnya kita lebih emosi melakukannya itu tanpa sadar atau spontan. Anak terlambat, hukum, push up misalnya, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu berencana atau disepakati. Andai anak itu terlambat masuk sekolah, kita sudah diberi keyakinan dalam sekolah ada yang terlambat itu harus keliling cari sampah, dan anak-anak tersebut akhirnya terlambat, mereka melaksanakan tersebut. Itu konsekuensi, sifatnya dua arah dan itu lebih ke positif, tindakan yang positif. Dan konsekuensi itu secara intinya itu adalah proses kita untuk merubah suatu keadaan yang salah menjadi benar, seperti itu. Jadi ketiga hukuman, konsekuensi dan restitusi ini masing-masing berbeda ya Bu. Jangan kita pikir suatu konsekuensi itu suatu hukuman. Enggak, hukuman itu lebih ke hal yang spontan dan biasanya konsekuensinya tidak positif. Seperti itu. Lanjut. Sudah kita bahas kan materi tadi hukuman yang tidak setuju atau tidak setuju. Pada dasarnya hukuman, kita lihat di sini mengatakan hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, berupa hukuman psikis dan fisik. Artinya apapun itu hukuman, yang namanya hukuman itu tetap hukuman, tidak dianjurkan, ya. Walaupun mau seperti apapun dia bersifatnya disiplin, dia untuk memberikan efek jerah, tapi namanya hukuman itu tidak dianjurkan. Karena kenapa? Karena kita mengenal namanya konsekuensi. Nah, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu dia berdasarkan dua pihak. Jadi anak setuju melakukannya, maka anak lakukan. Walaupun tadi dikasih hukuman membaca dan membersihkan halaman sekolah, tujuannya untuk biar anak itu efek jerah dia bisa melakukan positif. Tapi walaupun dengan kegiatan yang lain seperti membaca, memberikan kesempatan membaca pada anak, kita bisa lakukan sekelas. Misal kalau sudah selesai ke pojok baca, seperti itu kan? Karena kenapa? Karena apapun yang kita cetuskan tujuan untuk mendisiplinkan anak, kalau itu hukuman bentuknya, maka itu akan membawa perasaan trauma sendiri kepada anak. Aku harus membaca karena aku dihukum. Seperti itu jadinya mereka tidak akan muncul motivasi intrinsik dalam dirinya tadi, seperti yang tadi kita sudah bahas kan, motivasi intrinsik tadi. Nah, terus sekarang ada pertanyaan selanjutnya, kita tes ya. Kira-kira sudah pada punya bayangan belum? Oke. Sekarang ini ya kan? Ya kan Ibu? Atau kurang? Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari
Konsekuensi. Pinter-pinter ya. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Konsekuensi itu bukan? Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yakin hukuman? Hukuman. Hukuman? Kita cross check. Nah, itu tadi sudah benar tuh di hukuman dan yang terakhir itu adalah konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena kan itu pelajaran PJOK. Oh, Ada pas hukumannya. pelajaran Dia terlambat. Jadi guru PJOK boleh hukum. Karena karena kan kita ketika mereka mulai nih pelajaran, dia terlambat. Siapa tahu saat itu sudah mulai pemanasan, dia pemanasan, jadi anak tersebut dikasih konsekuensi. Jadi seperti sesuai dengan pelajaran. konsekuensi itu diberikan sesuai dengan Oh, gitu. ada nilai positifnya di sana. Kayak gitu. Jadi guru selain PJOK pas nganu nggak boleh. Ya, bukan gitu. Jadi misalnya nih guru bahasa Indonesia, dia guru bahasa Indonesia lagi ngajar, Guru dia baca. selama masuk kelas disuruh Membaca. bikin puisi, misalnya bikin pantun. Siapa tahu kan dalam kelas itu sudah ada interaksi seperti itu ya, itu tidak mengikuti. Gitu. Jadi konsekuensi itu lebih ke positif. Kenapa dia dikasih lari di lapangan basket? Kenapa itu tujuannya? Untuk pemanasan, karena dia udah telat 10 menit nih, teman-temannya sudah pemanasan duluan, ternyata dia belum. Seperti itu tujuannya. Oke? Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama hukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari kelima posisi kontrol guru ini, mana sih yang paling ideal? Tentu ya manajer. Yang pertama saya jelaskan dulu 5 posisi kontrol guru penghukum. Penghukum itu ya tadi, kalau dia melihat anak-anak misalkan langsung hukum, kayak gini, langsung hukum. Tindakannya tuh spontan yang sesuai emosi dia. Dia mau berusaha, silahkan. Tidak menghentikan apapun. Lalu pembuat rasa bersalah. Ini biasanya sering kita lakukan bukan merasa dari misal anak tersebut ribut dalam kelas. Kita langsung menegur dia. Kamu ini ribut terus. Nanti teman-teman ganggu. Dan salah menjadi yang kelok. Nah, kata-kata seperti inilah yang akhirnya membuat dia itu jadinya minder, jadi diam. Banyak anak kita nggak sadar nih, ternyata kita loh membuat rasa bersalah mereka tuh kita. Nah, yang ketiga itu teman. Jika seolah-olah jadi teman. Dengan kata yang lain, udah, nggak apa-apa, ayo diam dulu ya. Ya ibu itu kan kamu juga, itu teman. Kalau pemantau ini lebih ke dia cuma menegur, melihat tanpa ada tindakan apapun. Diam ya, pemantau. Dan yang terakhir itu manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal untuk mendapatkan guru. Karena selanjutnya, nah ini kan, nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru tadi. Ini kalau hukum, dia asal aja ngomong kalau terlambat, kalau berbeda selama 1 jam. Kita nggak bawa nilai positif dalam diri kita. Pembuat merasa bersalah. Kadang anu sih. Kita menekankan dia. Kadang mungkin dijeluk ya. Selanjutnya manajer. Manajer itu yang tadi saya bilang dia itu paling ideal kalau untuk guru. Karena pertama, guru tersebut cari tahu dulu kesalahannya. Kesalahan dari masing-masing anak tersebut. Lalu menanyakan kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Nah itu kan nanti yang muncul namanya konsekuensi kayak gitu, keyakinan diri mereka masing-masing. Selanjutnya, nah sekarang saya ada pertanyaan. Kira-kira kalau seorang guru itu bilang seperti ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas.
Nah, Bapak Ibu, sekarang tadi kita sudah tahu tentang 5 posisi kontrol guru tadi kan. Nah, ini saya mau kasih contoh yang katanya posisi kontrol yang paling ideal untuk guru. Oke. Emosi apa? Manajer. Nah, ini kita tonton dulu. Guru sebagai manajer, dia menanyakan kenapa anak tersebut telah berangkat ke sekolah dikarenakan kinerja pelanggan. Dari menstabilkan imunitas. Kemudian nanya kenapa? Dia akan mencari tahu sendiri kira-kira anak itu gimana cara menyelesaikan masalahnya. Itulah kenapa guru itu disebut posisinya sebagai manajer. Dia tidak menyuruh anak, tapi dia menuntun anak untuk menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Seperti itu. Kenapa jadi makanya dibilang posisi kontrol sebagai seorang manajer itu yang paling ideal untuk guru ibu. Karena itu tadi seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer, dia tidak menghakimi anak tersebut salah, tapi dia mencari dulu dari masalah akar masalahnya itu apa. Kenapa dia terlambat? Ditanya dulu. Setelah ditanya, dia bercari, minta anak untuk menjelaskan kayak gimana ya nak supaya kamu tidak melanggar lagi aturan tersebut. Jadi diminta anak untuk membacakan masalahnya. Kayak coaching aja ya, coaching. Ya, hampir sama seperti kita memfasilitasi anak. Memcoaching Dia anak. juga diri. Seperti itu. Anak bisa memanajer dirinya sendiri. Makanya kenapa guru posisi kontrol sebagai manajer itu yang paling ideal. Kayak gitu. Jangan lagi nih setelah seharapan saya setelah saya berbagi praktik baik ini jangan
posisinya pun hukum. Anak salah sedikit hukum, anak salah sedikit hukum. Itulah yang akan menimbulkan trauma, dan nantinya budaya positif di sekolah itu tidak akan bisa berjalan dengan aktif. Kita harus bikin dulu budaya positif di sekolah itu seperti apa. Seperti itu. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kenapa Ibu? Kita sering ya buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, kayak gitu. Untuk apa sih fungsinya ini? Itu sama nggak sih sama aturan? Kalau peraturan itu dibuat oleh satu pihak, ya kan, seperti tata tertib atau peraturan yang sering kita temui lah, kayak peraturan kalau mengendarai harus memakai helm, itu peraturan ya, yang sudah jelas ada undang-undangnya juga dilakukan. Tapi kira-kira kalau anak usia dini kita sudah kasih aturan tersebut, dia akan merasa lebih ketertekan kayak gitu. Nah, makanya muncullah di sini yang namanya keyakinan kelas. Nih, ini ada 2 contoh. Yang mana keyakinan kelas? Ini dua-duanya keseimbangan kelas. Tapi kalau saya melihat dari yang hijau sama yang putih, saya akan lebih tertarik ke yang putih. Karena kenapa, Bu? Pak, kalau yang hijau kita lihat dia semacam peraturan, datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah, dia itu sudah lebih ke peraturan yang sudah sering kita temui. Tapi kalau keyakinan kelas, kalau kesepakatan kelas itu dibuat itu berdasarkan dari 2 sisi pandangan, 2 sisi dari murid dan guru. Contohnya ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kalau kita saling menyayangi, otomatis kita akan merasa nyaman, ya kan? Kita akan merasa memiliki ruang kelas ini kayak gitu, karena saling menyayangi yang akhirnya muncul tuh gak ada lagi tuh anak-anak yang saling membuli, saling berantem, hormat sama guru kayak gitu. Karena dari kata dasar menyayangi, kita harus menyayangi sama lain. Lalu kami murid yang semangat belajar. Kalau dia semangat belajar, otomatis dia akan datang tepat waktu, mengerjakan PR, ya kan, kalau dikasih PR, mengerjakan tugas dengan giat, karena dia semangat di belajarnya, tidak mengharapkan imbalan ataupun takut dengan hukuman. Nah, yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau sudah peduli, mereka akan sayang kami. Dia peduli sama temannya, makanya dilihat gitu. Gimana lingkungan belajarnya, sudah nyaman belum ya untuk teman-teman kita, gitu kan? Nah, terus tuh seperti apa sih prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas?
menghindari ya. Lalu tinjau kembali surat pendapat mereka yang tertentu itu dan usul menjadi keyakinan. Nah, setelah ditinjau, ditelusuri, oh seperti ini keyakinan kelas kita. Nah, nanti keyakinan kelas ini harus kita tanda tangan ini, disetujui sama semua yang buat tadi. Jadi kita sudah punya keyakinan kelas, ini keyakinan kelas kita. Dan inilah caranya kita untuk menerapkan budaya positif tadi. Kayak gitu. Dan tidak lupa keyakinan kelas ini dibuat ditempel di kelasnya masing-masing atau di sekolah juga bisa ditaruh di depan kelasnya lagi. Jadi nggak ada lagi kata tata tertib, kita ganti dengan keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Seperti itu, kalimat-kalimat positif inilah yang enak didengar dan anak-anak diharapkan bisa lebih memahami kehidupan mereka masing-masing. Ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa sih? Segitiga restitusi itu merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik dapat mencari solusi untuk masalahnya, dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tahu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi segitiga restitusi itu adalah yang akan kita lakukan ketika kita ada di posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, segitiga restitusi itu bagaimana langkahnya? Selanjutnya, ini yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini kita harus, kalau misalnya ada buat salah, kita menstabilkan identitas dulu. Dimana kita nanyain dulu, nah apa yang kamu lakukan? Dia jawab, kita menstabilkan kestabilan. Aku tadi telat bu, misalnya. Oh ya nggak apa-apa, semua orang pernah telat, semua orang pernah salah. Ibu juga pernah telat. Karena kalau ibu bangunnya kesiangan, baru kita masuk ke menanya validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu bisa terlambat? Kesiangan karena apa? Dia akan jawab kan pasti. Kita beri ruang dia untuk jawab. Aku semalam tidurnya kesiangan bu. Oh kesiangan. Lalu masuk ke langkah selanjutnya menanyakan keyakinan. Lalu kalau kamu tahu kan, kalau tidur malam itu bikin kesiangan atau terlambat ke sekolah, besok apa yang akan kamu lakukan itu baik sama kamu? Dia akan bilang pasti, besok saya akan tidur lebih awal. Boleh kita kasih konsekuensi atau konsekuensi ya, misalnya kalau kamu terlambat lagi, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Jadi itu konsekuensi itu berupa hukuman sebenarnya, tapi lebih ke dua orang yang bikin, guru dan anak. Misalnya si anak bilang, besok kalau saya terlambat lagi, saya pukulin sampah. Oh ya sudah, kalau kamu bisa melakukan itu, janji ya sama ibu. Ya, misalnya suatu hari dia terlambat lagi, dia akan melaksanakan itu bukan karena paksaan, bukan karena pesuruh kita, tapi karena keyakinan diri dia tadi. Konsekuensi telah kita buat tadi. Nah, selanjutnya ini tadi langkah-langkahnya. Selanjutnya lagi. Yan. Nah, segitiga restitusi itu kita kan masih ngawam ya. Tadi sudah saya jelaskan, takutnya pada nggak kegambar nih kayak gimana sih segitiga restitusi itu. Segitiga restitusi itu seperti ini.
Lalu dengan identitas itu kita merasa memberikan penjelasan kepada anak kalau kamu kalau melakukan kesalahan itu ya nggak apa-apa, manusiawi. Intinya nggak berhenti. Lalu selanjutnya validasi tindakan yang salah. Dan pemilihan katanya tidak menyalahkan ya, tidak menunjukkan, tapi dia tuh menyadarkan, tapi dengan cara yang sangat halus. Lalu yang terakhir menanyakan keyakinan. Artinya cah gede iso mbak ngobrol, lah cah kelas loro, kelas cici loro apa ya iso dikononi? Bisa Bu, nanti saya tunjukin. Iya. Cah cilik loh. Cah gede pinter ngomong. Pinter ngomong. Dia menanyakan keyakinan itu menggali apa sih yang mereka yang itu akan lakukan seperti tadi. Jadi tadi ada muncul pertanyaan dari video tersebut, video ini tadi ya. Ini bisa nggak kira-kira diterapkan ke anak-anak usia dini, anak-anak yang lebih kecil? Ini kan contohnya orang dewasa. Bisa Bu. Jadi saya sebelum diseminasi nih melakukan ada tugas namanya demonstrasi konseptual. Jadi saya disuruh bikin skenario. Anak TK kan nggak bisa ya kalau kita setting. Nanti gini nggak bisa kan? Tapi kita bisa menanyakan kepada anak itu menerapkan segitiga restitusi itu dengan tidak kaku bahasanya. Contohnya kemarin anak murid saya, Seo itu harusnya dia latihan untuk perpisahan. Jadi disuruh dengarkan lagu sama melihat temannya dulu. Karena dia bosen, dia keluar kelas, lari-lari ganggu temannya segala macam. Itu kan udah kesalahan ya. Ditegur gurunya masih seperti itu. Akhirnya saya panggil kemarin ke ruang guru. Selo sini kita ngobrol sama ibu. Selo tadi kenapa nak? Kenapa keluar kelas? Dia tanya, bosen ya? Kita pancing bosen ya? Iya sama, itu juga bosen. Nah gitu kan kita bisa menstabilkan identitas juga, itu juga bosen kayaknya kalau dalam kelas aja nonton aja nunggu giliran ya. Tapi kita ingatkan lagi ke anak. Tapi kan kita sudah punya keyakinan kelas. Kita sudah berjanji sama bu guru kalau ada temannya yang sedang latihan, kita dengarkan, kita lihat seperti itu. Bahasanya tidak perlu kaku Bu. Tidak perlu harus segitiga itu harus jalan sini dulu, ke sini dulu dengan bahasa yang pokok. Tidak. Maksudnya di sini adalah restitusi ini kan artinya tadi yang seperti tadi saya jelaskan, mengubah sifat anak yang salah menjadi lebih tepat seperti itu. Jadi bisa kita terapkan di mana saja. Mungkin banyak yang pertanyaan yang muncul, bisa nggak ya kira-kira anaknya diginiin? Karena sudah terbiasa anak itu keras otaknya. Saya lagi nipu kalau batu kita adu sama batu, pecah nanti dua-duanya kan. Makanya itu pernah ada filosofi
teori yang mengatakan batu itu kalau lama kelamaan disiram air, dia akan Cepot. pecah sendiri kan. Nah, Pecah. seperti itu kita ibaratkan anak. Batu itu ibaratnya perlakuan mereka yang bandel lah, kasar lah, walaupun nggak ada ya anak nakal, anak bandel itu nggak ada. Nah, kita itu ibaratkan air kayak gitu. Yang kita kasih ke anak itu adalah untuk menghancurkan kenakalan itu tadi, kesalahan-kesalahan anak itu tadi dengan lembutnya itu kayak gitu. Jadi muncullah kita akhirnya kalah sendiri kayak gitu sama kesalahan itu tadi. Jadi dia akan menjadi manusia yang lebih baik ke depannya gitu. Oke, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya sendiri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Yang harus selalu kita ingat, kita adalah pendidik yang harus menuntun murid, bukan menuntut ya Bu, menuntun sesuai dengan filosofi pemikiran KHD, Gerakan Dewan Tata. Tuntunlah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu bawaan dalam dirinya. Kan anak itu sudah membawa sesuatu dalam dirinya. Nah, bagaimana cara kita mengarahkan anak itu untuk menjadi sesuatu yang sesuai dengan kodrat alamnya dan juga kodrat zaman. Kodrat zaman itu perkembangan zaman yang berkembang. Makanya kita sebagai guru tidak boleh lelah untuk belajar, lelah mencari informasi, harus rajin mengupdate ilmu, terus mencari tahu apa sih sebenarnya yang sedang terjadi, yang sedang berkembang di zaman ini. Kalau kita tidak mencari tahu, kita nggak akan pernah tahu. Kita selama ini berkembang, makin lama makin berubah. Dulu waktu saya SD mungkin Pluto itu masih planet, tapi hari ini Pluto sudah menjadi bintang. Ilmunya seperti itu kita nggak tahu gitu. Jadi tadi ingat, tugas kita menuntun, bukan menuntut ya. Guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi walaupun bibitnya itu jelek, walaupun bibitnya itu ini bibit nggak unggul, tapi kalau kita rawat dia dengan sebaik-baiknya, pasti hasilnya nanti bakal bagus. Seperti itu. Terus penerapan disiplin positif ini juga harus kita kuatkan, harus kita benar-benar terapkan ke murid kita dengan beberapa langkah hati seperti itu. Semoga hal ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk kedepannya menciptakan budaya positif di sekolah kita kayak gitu. Ya, paling tidak kita bisa menciptakan dulu deh budaya positif di dalam kelas kita dulu, kelompok kita dulu. Yang lama-kelamaan itu akan berdampak positif kepada anak, sehingga nantinya anak-anak akan terus menjadi membawa itu jadi kebiasaan. Jadi nggak ada lagi nih yang tadi motivasinya karena takut dihukum, karena mau hadiah, tapi karena unsur kritik dalam dirinya. Nah, kita selanjutnya akan diskusi, coba kita diskusi ya Bu. Kira-kira ada tidak yang ingin bertanya? Nanti kita bahas bareng-bareng dari hasil budaya positif ini. Nanti kalau ada yang mau, kita diskusi saja di sini. Kita tidak cari benar atau salah ya Bu ya. Kita diskusi biar kita mantap nih. Kira-kira untuk menerapkannya ini seperti apa? Silakan ada yang bertanya. Di sini yang akan saya tanyakan adalah hal apakah yang harus dilakukan dalam menerapkan budaya positif di sekolah agar anak merasa termotivasi. Nah, dari tadi pertanyaannya, bagaimana Apa yang harus dilakukan dalam menerapkan budaya positif? Nah, hal-hal yang harus dilakukan
mengarahkan ke arah positif dulu. Ya, boleh bisa. Membiasakan dengan kegiatan yang positif dulu. Ya tadi kan budaya positif itu sudah dijelaskan tadi ada yang namanya disiplin positif, keyakinan kelas, segitiga restitusi itu adalah salah satu langkah kita untuk menerapkan budaya positif. Dari hal kecil saja yang harus kita lakukan itu dengan buat keyakinan kelas. Tadi kan sudah dijelaskan. Kenapa sih harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan kayak gitu? Keyakinan kelas itu kan munculnya suatu pernyataan dari kedua belah pihak untuk memunculkan hal positif seperti itu. Jadi kita bisa mulai dari kelas kita dulu. Kalau kita guru kan, kita sebagai guru bisa kita lakukan itu tadi kayak gitu. Misalnya ajak anak untuk saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati seperti itu. Dan kita sebagai guru berusaha untuk tidak selalu menjadi posisi penghukum, menghakimi dan sebagainya. Ada yang mau ditambahkan lagi? Ibu? Ada yang mau ditambahkan lagi tentang apa sih yang harus kita lakukan? Itu kalau menurut saya kita mulai dari hal kecil dulu. Ada lagi? Apa kita lanjut? Nah, sebenarnya budaya positif di sekolah ini ada loh materinya di PMM. Coba ibu buka di PMM, nanti kita belajar sama-sama di sana untuk tahu lebih lanjutnya gitu. Biar kita tuh jadi lebih bisa menerapkan budaya positif di sekolah itu kayak gitu. Ya, udah aman PMM-nya? Aman. Iya, harus rajin-rajin tuh kita sebagai guru harus rajin-rajin buka PMM-nya, latihan mandiri, karena itulah yang salah satu langkah kita biar tidak ketinggalan, kita upgrade selalu ilmu kita selalu bisa cari pengetahuan baru kayak gitu ya. Semoga dengan hasil ini tadi kita bisa menerapkan apa saja yang sudah saya jelaskan, yang sudah kita diskusikan bersama-sama di sekolah kita nanti. Itu ya lebih dan kurang saya semoga ini kelak bisa kita sebarluaskan kepada yang lain. Kita bisa jadikan anak didik kita juga mempunyai budaya positif yang bagus di kelas, di sekolah tentunya seperti itu. Dan saya minta tolong nanti kita refleksikan ya ibu bapak ya, apa yang sudah kita dapatkan hari ini direfleksikan. Saya melihat kira-kira gimana nih gambaran bapak ibu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua dan ini menjadi salah satu langkah kita untuk membiasakan menjadi budaya positif di sekolah dan kelas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.